Itu kan Allah nyiksa orang ahli taat. Atau berbalik, Allah memasuk ke surga orang ahli maksiat. Kalau secara sekilas kan lo masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wal jaizu. Wa qawluhu tining debuna musannif. Debu wal jaizu ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Ini kan lama dimaknain yang kemarin nih kan. Entah halaman berapa kita bersampian. Halaman 30. Kenapa 30? Mun kita bersampian. Oh, oke. Kulit lain nih kulit nih sampai. Debu wal jaizu ma yasihu fil akli adamuhu wa wujuduhu nika yakni paneka ngarap aki basir musannif aidan hale boleh ngarap aki imma daruratan de terkadang darurah kan tau sapikir lagi wa imma ba'da sabkina dorban terkadang ing dalam selastarena mikir gelun beda nadori munadori parlo mikir. Yang kemarin waktu ujian setidak jawaban sebenarnya sama sekali. Kemarin ini kan Bibli tanyaki di antara wajib akli. Wajib akli kepada itu kan ada yang doruri, ada yang nadori. Kalau yang doruri at-tahayyus lil jirmih contohnya, yaitu mengambilnya jirim terhadap tempat. Itu tahu saya pikir. Berikan contoh yang nadori. Yang nadori itu kan contohnya berdua. Beda sifatul qidam lillahi ta'ala lagi. Ini nganten. Nah itu yang perlu dipikir. Cuman ngajak sifatul qidam lillahi ta'ala atau sifat qidam sih kan di Allah ada. Entah tuh bahasa Indonesia cak mesti berarti. Ada burnya labur. Fa misalul awal. Maka tiring contoh yang pertama. Contoh yang pertama ni ke jais. Saya kocak jais beda tak berdengki. Akal nerima ni ke jais. Tapi beda saya perlu fikir, beda saya tak perlu fikir. Perlu dipikir dulu baru jais. Beda saya tak perlu fikir dulu. Saya pertama ni tak perlu fikir. Itisoful jirmi paneka apersifat najirim. Bio khususil harokati kalawan kekhusus na akulih. Masalan hale umpamana contoh sifat jais yang tak perlu dipikir ni ke benda ni kepunya sifat akulih benda akulih. Sampean percaya memberi benda akulih? Nah percaya namu pikir bentan tak usah contohnya pao tiap angin langsung akulih bungkana pao lah bungkana pao mun tiap angin akulih lah bungkana pao sa akuli ni kenyamanan itisoful jirmi bihususil harokah. Bungkana pao akuli. Bungkana pao eko cak jirim sifat akuli. Beda bungkana pao akuli. Lah ini tak usah pikir dulu. Langsung nyono akal yang kambian. Masalah hal umpamana. Ini kaki jelas lagi fa innal akla maka saungkuna kali tak harus bungkana pao nah kan. Saya penting jirim itu punya sifat akuli. Ini termasuk jais sedoruri. Jais yang tak perlu fikir geluh. Nah, di antaranya beda jirim saya akuli atau beda jirim saya tak akuli. Beto. Beda tuan mangki beto joget kan punten. Sifatnya beto nang ya tahu saya pikir yang ki. Karena kalau beto nang. Nah ini akal tak perlu berpikir dulu langsung nerema. Cek beto ni kan beda kaju mun bi angin aku deng. Fa innal akla saum kuna akal
yudriku menika mangki penepakal ibtidaan ing dalam pertama nah ibtidaan dalam pertama nah ini secara otomatis niki ibtidaan secara otomatis akan langsung mangki sihata wujudiha sana bedena harokah sifat akuli lil jirmi kandi jirim wasihata adamiha ben sana tadeng harokah lahu kandi jirim akal langsung nerima mun beda jirim andi sifat akuli otabe beda jirim andi sifat nengeneng tadeng akuli ini kan nengeneng tahu usah pikir lagi nyampung tan berarti nabu kontak nih mulai kontak mau cangki berarti ngerti mulai taring nyaring kulis nyerang lagi tak perlu talen selebar apa padang kan toh keadaan kan tak perlu tenaga kulis nyerang lagi wa misal lusani terus anu rois kan kada nih terus rois dia harus cerdas di antara cerdas nih si maksud benih pak apal kitab mon guru na masuk kalau paitang ibu absen langsung berkah kantor izin ustad ki ngunin absen berkah kan tugas rois nih pas paling lagi bapak absen daftar hadirnya beda dengan takut beda guru saya lupa izin ustad mundut absen malah absen rois tahun lain ada masogok berdua ibu banyak beri PC beri serokokan lah teling kopiin lah ngantuk tahun lain ada nikah rois pon ki wa misal lusani tining contoh nomor 2. Contoh yang kedua, ini sabkin nador. Contohnya bareng jais, saya tu pikir gelu. Nah, kiburu saya tak usah pikir gelu. Yaitu contohnya itisoful jermi bihususil harokah. Ini tak usah pikir, bada jirim punya sifat akuli, langsung masuk akal langsung menerima. Wata bada jirim andi sifat nengeneng. Ya, akalnya tak perlu mikir. Mangken contohnya sifat jais separ lo pikir dulu. Contoh yang kedua misalus sani tining contoh nomor 2 artinya ba'da sabkin nador perlu dipikir dulu untuk bisa akal nerima ini kau pikir dulu kenapa gitu takdibul muti panika nyiksana orang takdibul muti panika kaseksana orang ahli atau kaseksa ujian kemarin beri masuk nih korong di gula tak usah pertengahan biasa korong ini korong di gula oleh nilai mun bisa sampean saya korong tak oleh nilai itu mun di gula tapi korong pun lah saya korong lah oleh nilai sing di gula bangki saya tak tepat pelan gula ngarang ini korong di gula oleh nilai tadi mulmuti panika kaseksana orang si ahli atoat alladzi se lam ya'si seta amaksiat pasera muti ini kan orang ahli atoat lam ya'si seta amaksiat pasera muti Allah ada Allah kotuh sama sekali ini kan mulazimun lirof ini ya bada isim semulazimun lirraf'i kotu makanya tadi kelaban tak boleh baca kotoh tetap kotu tarfata ainin ing dalem saket tebe mata dalem saket tebe mata begini contohnya di antara sifat jais yang perlu dipikir dulu jais itu kan apanya mana bari mayasiu fil akli wujuduhu adamuhu beda otabetada akal menerima. Contoh yang kedua nih kebeda orang ahli atau ad ka Allah beda orang ahli atau ad ka Allah tak maksiat sama sekali maki sekedep mata babi pengiran eseksa ini sifat yang jais tapi perlu dipikir dulu nah akalnya macam lo menerima ini beda orang ahli atau ad tak maksiat sekali
make sekedip mata. Ternyata orang gelek kapan mati pengiran payah pelebung neraka. Atau berbalik, beda orang ahli maksiat tak taat sama sekali. Make sekedip mata tak taat sekali. Murni maksiat kabeh. Tapi kapan mati pengiran payah masuk ke surga. Kira-kira akan langsung menerima apa mun beda kejadian ini. Nah, ini perlu dipikir dulu. Nah, ini kan. Makin mikir. Fa innal akla saongkunna akal panika innama yahkumu angin pasti bisa ngukumin. Panapa akal bijawazi hadat ta'dib kelawan wenanga nyiksa penikah. Kelawan wenanga nyiksa penikah fi hakihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala fi hakihi aklan fi hakihi ta'ala nih berarti sampai berita ta'ala nih oke berarti berita ta'ala na fi hakihi ing dalam hak muti jadi boleh tak kelero fa innal akla maka saung kunakal panika inna ma yahkumu angin pasti bisa ngukumin panapa akal bisa menyimpulkan oleh bisa ngukumin ya mana kan sekocah hukum isbatu amrin aw nafyuhu kan sekocah hukum menetapkan satu perkara atau tidak menetapkan satu perkara jangan sampean menyimpulkan satu perkara atau tidak menyimpulkan suatu perkara ini namanya hukum fa innal akla saungkuna akal nama yakumu paneka yang pastena bisa ngukumin bisa menyimpulkan penapa akal nyimpulake bijawazi hadat ta'dib kelawan wenengah penyiksaan nikah siksaan nikah fi hakihi ing dalam hak muti aklan ing dalam secara akal ba'da ayan duro dalam salah starana mikir panapa akal fi burhanil wahdaniyah dalam dalil sifat wahdaniyah lahu ta'ala seekan di Allah ta'ala nyambung Enten. Begini. Misalnya beda orang ahli atoan. Kan tadi ke ahli atoan ni kau cak muti. Bahasa Arab muti. Cak Madura orang ahli atoan. Tak maksiat ke Allah sama sekali. Make sekedip mata. Ternyata kawan mati memang masuk ke neraka pangeran. Ota beda orang ahli maksiat ke pangeran. Makai sekedip mata tak laku ibadah sekali. Murni maksiat kabeh selama odi. Yen kapan mati pangeran? Pas emang masuk ke surga. Dan ini lah ini hukumnya jaiz. Hukum jaiz ini. Tapi akal bisa menerima ketika mari mikir gelun. Cara berpikirnya begini. Sifat siksa otaba sifat oleh nikmat otaba orang gila lah orang gila saya oleh nikmat otaba saya oleh siksa nikah kan bukan haknya Allah hak orang gila cara malai akal kita bisa menerima bahwasanya ini hukum jaiz begini fa innal akla innama yahkumu bihadat ta'bi bijawazi hadat ta'dif yakihi aklan ba'da ayyan duro fi burhanil wahdaniyati lahu ta'ala. Kita ini akan mampu menemukan sifat yang jaiz yang sedemikian ketika kita ini sudah tahu dalil sifat wahdaniyat Allah. Sifat wahdaniyat Allah itu bagaimana? Sifat wahdaniyat kan bertelok. Bada wahdaniyatun fil af'al, bada wahdaniyatun fis sifat, bada wahdaniyatun fid dat. Wa yu'rafu ban bisa engkau ningin annal af'al saong kunna pan berempan fi'lu ni bihula rawat tiba sama tu dalam pan berempan fi'lu kan lako wes lah sama tu dalam fi'lu ni wa yu'rafu ban engkau ningin panapa annal af'al saong kunna pan berempan fi'lu kullaha sakapin af'al mahlukotun panika kebai ciptaaki tetiaki li maulana jalla wazza ikan di maulana jalla wazza la asaro cek sange beri fa nyaman ya fala asaro li kulli ma siwahu fi asari ma al battata cek sange masing pam pon tahu sama sange fa
Kence berefang lebih nyaman. La asaro tak disampaikan berentan. Ada enggak? La asaro tak ada asar. Li kulli ma kan disaben-saben bareng siwa hu ta'ala selain Allah Ta'ala fi asarim ma ing dalam kadima asar albatata kalawan secara pasti. Begini dalilnya sifat wahdaniyah itu begini. Sampean kan launing sifat wahdaniyat itu diantaranya wahdaniyatul af'al. Wahdaniyatul af'al itu apa maksudnya? Setajana lakoni ke makhlukatun li maulana Allah sakebe. Jelas? Setajana lakoni ke Allah sakebe. Sampean bisa nulis lakon apa tan? Lako. Saya nulis ini kira-kira sampean kan bisa nulis tibi nak ken pengiran saya lako. Nah, kan pengiran saya lakukan? Ya langkin lu. Memang benaran kita ada pak. Setajana pengiran saya lako menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan kita yang mampu menulis cuman ada titipan kekuatan. Di pengiran titip kekuatan dan tangan kita sehingga kekuatan itu mampu kita gunakan menulis. Itu ada sebagian yang berpendapat begitu. Cuman menurut Ahlus Sunnah kan denika. Setajana lakoni kemilik Allah. Dalilnya begini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini kan Al-Qur'an kan. Wallahu tineng Allah khalaqa panika satatiaki pasal Allah. Kum dak sampean ngapi. Allah sage sampean ngapi. Wa ma ta'malun ben bareng sesampian alaku kapi. Utawa ben bareng sekalaku bi sampean kapi. Nika Allah sage bae. Sampian nika Allah sage bae. Seelakonin sampian salaku. Nika juga Allah sage bae. Hak kita ini ketandi sama sekali. Kita ini tak mampu apa-apa, tak mampu sama sekali. Sehingga kita yang Allah sage bae, sehingga lakonin kita juga Allah sage bae. Dari ayat itu. Kesimpulannya di sini la asaro li kulli ma siwahu fi asarima albattata. Tak mampu selain Allah ni sebisa menciptakan asar. Mampu menciptakan asar. Mana asar sampean? Hah? Paham kan asar ini? Begini loh. Kan artinya nikah la asaru li kulli ma siwahu ta'ala fi asarima albattata. Selain Allah ni kata mampu memberi asar. Memberi asar ni gede nikah. Tak mampu berkarya. Paham? Berkarya sendiri. Misalnya begini. Sampean kan oning pembangunan. Oning kan? Berdesi tukang kebay meja kan? Kan banyak. Fadil bisa kebay bareng, terok bareng. Bisa sampean begini. Kalau umpama tanya lagi, saya rasa kebay meja Fadil. Mak bisa Fadil saya kebay meja. Buktinya Fadil saya laku. Kan begitu kan? Hakikatnya nih Fadil lo mampu kebay meja. Kenapa Fadil nih kata mampu kebay meja? Saya kebay meja Fadil kebay dari apa? Kebay dari kaju. Kaju na Fadil tibi saya kebay. Kan tanggalnya oleh nemukir kan. Kemudian kaju pakoh di Fadil. Pakoh na Fadil saya kebay. Tan meleh. Berarti benih Fadil kan. Saya mampu menciptakan pakoh. Saya noktok ngangku cemetel. Cemetelnya juga nih. Tapi Fadil nih sama sekali tak berkarya di pembuatan meja itu. Buktinya kaju na benih Fadil saya kebay. Kena oleh mukir pakoh oleh nemeleh cemetel oleh nemeleh. Go senokil ngangku gorong yang oleh meleh ya. Lah berarti Fadil itu sama sekali tak mampu memberi asar di meja itu. Muncul sayangnya Fadil itu mampu kebay meja. Fadil ini tak perlu cemetel, tak perlu pako, tak perlu kajuh, tak perlu gorok, tak perlu selain. Karena Fadil itu mampu kebay meja, ada bukun kun tadi meja. Itu namanya mampu memberi asar. Mungkin ki kebay ini perlu selain, ini kata yang bisa memberi asar. Paham? Masalah ini paham kan? Lah sekarang la asar li kulli ma siwahu ta'ala fi asarima albattata. Selain Allah ni kata ada satu pun siapapun semampu memberi asar. Dan ini clear. Jelas? Karena tak satu pun orang semampu memberi asar, maka kita gali boleh
Misalnya beda orang seahli atoat. Gara-gara ahli atoat be pangeran masuk ke neraka. Nuntut ke pangeran. Kan kelero jalan anu saja bahasan ring foto-fotoan kan kelero jalan. Kula ahli atoat pangeran masuk ke neraka. Sampean ahli atoat ni kediri saya sebisa ahli atoat. Kemampuan sampean tibi kan jangan beda nih pangeran. Yang kipun tan kan ahli atoat kula saya ahli atoat kan pangeran. Ya beri kekuatan bisa atau aja sange bi ajunan beri kekuatan oleh maksiat burung gunanya. Saya lihat kan demikian kan. Jelas enten nih ya. Nah, dengan demikian karena tak satu pun orang yang mampu menciptakan asar, maka bi pangeran pas sama pemasuk dem abain kan tak oleh abantah. Kan dene kayak gini. Ya kan? Tak oleh abantah. Makanya ini bahas cerita mandeman ya. Makanya kita ini sebenarnya sangat beruntung luar biasa mampu memeluk agama Islam. Karena kita ini kalau punya kekuatan untuk bisa memeluk agama Islam, kan pengiran kita kan. Ya ciptaki sebagai orang muslim. Jasanya yang pengiran tak ciptaki orang tak mampu kita. Memeluk agama Islam ini kalau bisa. Mampu asal. Fayalzamu maka mesti min dalika dari kadisa la asaro li kulli ma siwahu ta'ala fi asariba albattata fayalzamu maka maste min dalika dari kadisa manabi dalam min kaunil akli innama yahkunu bi jawazi ta'dib dan nadhar fi burhanil wahdaniyah wa yahtamilu analismul isyarah jumli qali la asaro li kulli ma siwahu. Ada bisa ki? Kan berarti dalam kan? Min dali kan ini abali min kaunil akli nama yakumu bijawazi ta'dib bisa wa taba la asar li kulli ma siwahu. Bisa, berarti bisa. An istiwa ul imani pana papadana iman wal kufri ban kufur wa ta'ati ban ta'at wal maksiati ban maksiat. Badan nikah? Nang ujian. Nah, ada. Orang tan. Orang bisa sampean ni. Orang pon lang ngaku ko. Tan bi kuluri nilai. Orang ni kan. Dikule kan. Maka sama antara iman dengan kufur dan titik-titik dan titik-titik. Artinya taat bermaksiat. Aklan ing dalam secara akal. Boleh kita kok nyangkut sampean. Begini. Di antara contoh sifat jais yang perlu dipikir dulu ba'da sabkin nador itu kan Allah nyiksa orang ahli taat. Atau balik Allah memasuk ke surga orang ahli maksiat. Kalau secara sekilas kan lo masuk akal. Baru masuk akal ketika pikir kelun ba'da sabkin nador. Cara berpikirnya begini, kita harus berpikir masalah dalilnya sifat wahdaniyat. Di antara burhannya sifat wahdaniyat itu bada wahdaniyatun fil af'al. Allah itu situng ing dalam fi'luna. Bahasa situng ing dalam fi'luna nikah la asaro likulli ma siwahu. Tak satu pun selain Allah ni mampu memberi asar. Berarti setelahnya kan Allah yang mampu memberi asar kan? Nah, ini kasih maksud wahdaniyatun fil af'al. Situng ing dalam lakonan ni kan. Allah ni tak perlu bantu sampean. Tak perlu bantu sampean. Tak perlu motivasi sampean. Nah, ini ka wahdaniyatun fil af'al. Kesimpulan yang lain la asaro likulli ma siwahu. Tak satu pun makhluk selain Allah ni mampu memberi asar. Tetapi ketika gali boleh umpama orang ahli taat kelai pemasuk ke neraka nuntut ke pangeran. Boleh sing ahli taat ni ke pangeran mai masuk ke neraka. Sampean si ahli taat ni ke bipeserah. Kan nyaman beda nikah. Jangan hakikat sampean ni tak mampu apa-apa. Ken si ahli taat ni ke ken bi gula. Kehendakin ahli taat. Tetapi karena ken bi gula saya kehendakin ahli taat. Bi gula masuk ke neraka kan bi gula lagi ya. Ya kan fi wahdanatun fil af'al demikian. Absolut dengan bahasa mungkin. Jelas kan? Nggih.
Masalah ini jelas kan? Kain berisnya kenten. Hah? Berisnya kenten. Nang pikiran sampean ya. Berarti kalau demikian pangeran dolim. Enten, tadi pemikiran kan kan? Lah iya kan? Kan memang secara dalilnya sifat wahdaniyat kan memang la asaro likulli ma siwahu. Tak satu pun selain Allah mampu memberi asar kan? Orang yang sali taat kan bi pangeran, ni ahli taat. Orang yang sali maksiat kan bi pangeran, ni ahli maksiat. Mun la baca Allah kabeh maki nuntut margane masuk neraka kan dene kan. Cuman ketika melihat kriterianya orang ahli taat masuk neraka kan pangeran dolim kan? Justru lebih dolim boleh orang ahli maksiat masuk ke surga. Kan benih kan kan? Lah dene kan gitu. Kemarin jelas lagi namanya tanggung jawab Kalau bertanya itu tidak apa-apa. Orang-orang sahabat dulu kan bertanya, Allah itu di mana? Di zaman sahabat kan bertanya. Bodoh Allah sih nggak apa. Justru Nabi Musa nuntut pangeran sampean mungkin lakar pangeran ongko coba pengertian lagi. Ini sampean tak tahu mata awang yang makar nang nyuruh. Kan bisa deh kan. Itu kalau dalam pertanyaan kan lo masalah. Sepenting ini kebeni inadan. Inadan ini kayak mempersulit. Kan betul-betul orang tanya lo paham. Wes nah, fayal jamu maka mesti mendalika dari kadisa la asar likulli ma siwahu. Istiwa ul imani wana papadana iman wal kufri ban kufur. Kalau la asar likulli ma siwahu ni sudah jelas kesampean, maka antara iman dengan kufur itu sama. Wa taati ban taat wal maksiati ban maksiat aklan yang dalam secara akal. Orang yang ahli taat dengan orang yang ahli maksiat sama. Wa anna kulla wahidin ban saungkun saban-saban situng min hadihi dari penikah. Istiwa ul iman wal kufri wa ta'anul maksiyah yasluhu pane kepatot ayu ja'ala panapa yang to ika kebay panapa kullu wahid amarot tanda katanda tanda alama ing atasen bareng ju'ila se'ika kebay al akharu panapa situna amarot tanda kata tanda alaihi ing atasen begini saya pun muson ini kada nikah karena la asaro likulli ma siwahu tak satu pun selain Allah ini mampu memberi asar maka antara iman dengan kufur sama antara taat dengan maksiat sama cuman anna kulla wahid min hadihi yasluhu ayuj'ala amaratan alama ju'ilal akhir amaratan alaihi. Cuman antara iman dan kufur memang sama. Kin setidaknya beda tandana. Dan ini setidaknya beda tandana. Behule jelas akin namanya. Kalau begitu tak dolim pengiran. Orang ahli atau an memasuk ke neraka. Punten. Karena kriteria dolim ini gede nih kan. Saya kucak dolim apa? Saya kucak dolim. Wat musyai'in fi wairi mahalihi. Si ucap dolim kan ini kan meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya. Ini dolim. Kengain? Saya ucap dolim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya kocai sahabat itu ini kan bukan tempatnya, ya kan? Sandal si kanan yang kuiban si kacir. Ini dolim nih kan? Pokoknya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dolim. Ponduk tay bagi rokok pas rokok berarti dolim. Dolim tan? Kenapa? Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempatnya itu bagaimana secara akal kan di ponduk sampean dilarang rokok. Berarti aturan sampean tak boleh rokok umpama nah. Pas sampean rokok berarti kan menempatkan sesuatu bukan pada. Jelas kan? Leni ke saya kocak dolim. Sekarang beda ahli taat bi pangeran dia masuk ke neraka. Apakah Allah ni meletakkan sesuatu pada tempatnya atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya? Kira-kira bagaimana? Nah, iya aja pun. Mungkin baca. Wadul mutining dolim ala maulana ing atasen pangeran kaula. Gusti kaula. Jalla wa azza mustahilun banega muhal. Tak mungkin pangeran muhal. Dolim. Kaifa ma fa'ala halaikati panapa alako pasira maulana
au hakama otabe hale katipana pangukumin pasira maulana. Tak mungkin pangeran kucak dolim. Mustahil. Kenapa mustahil? Padahal sudah nyata-nyata ahli taat di pangeran bagi neraka. Begini. Ididulmu karena tining saya kucak dolim nikah. Huwa engki dolim at-tasarruf pane karena sorruf agi. Sekocak nasorruf agi nikah melaksanakan sesuatu tasarruf ala khilafil amri ing atasen nulajenin perintah utawa nulajenin perkara. Nulajenin perintah, nulajenin perkara. Tasarruf ala khilafil amri. Nulajenin perintah utawa nulajenin perkara. Saya ucap dolim ni kekuncinya dulu. Wa maulana halatining Gusti Kaula Jalla wa Azza. Huwa engki maulana al-amir panika dat semerintah. An-nahi panika dat se alarang. Al-mubih panika dat se awun nangaki. Fala amro maka tade perintah panika mewujud. Wala nahya bantade larangan panika mewujud. Yutawajjahu se yadub aki. Otabe se hitop aki. Pa ilaihi maring maulana memang dari orang siwahu sesalaina maulana. It kuluma karena tining saban-saban bareng siwahu sesalaina maulana milkun paneka milik lahu jalla wa ala kandi maulana jalla wa ala. La yubda'u syai'an wa la yu'imun kan kayak gitu. Kenapa dolim bagi Allah ini tetap mustahil? Karena begini. Misalnya ambil kuliah kebangi contoh. Sampiannya yang mondok di tepakna Darussalam. Oleh pondok diperintah dilarang untuk merokok misalnya. Berarti semerintah atau bese melarang merokok kan pondok. Sampian saya larang. Karena sampian saya larang, umpama sampian merokok ini melanggar larangan, yaitu dolim. Lagi, jelaskan. Karena pondok semerintah, sampian saya perintah, kan pondok saya perintah. Pondok tidak boleh merokok kan? Pondok cuman melarang sampian merokok. Pondok sendiri tidak pernah bisa sampian dilarang merokok kan? Seumpama pondok merokok melanggar apa tan? Enten. Karena pondok kan tak larang kan? Justru pondok sih melarang. Padewan gula nah. Misalnya kelas 1 di gula larang arokok. Berarti sampean menarokok melanggar. Kata melanggar ini dikategorikan zalim. Gula kan hanya melarang sampean. Gula kan tak melarang gula tibi kan? Sampean tak melarang gula rokok, berarti umpama gula rokok melanggar tan? Karena gula tak larang. Tanggi. Nah, saya kucak dolim itu demikian. Pangeran itu karena tak toman larang, atau tak toman perintah, berarti pangeran memasuk orang ahli taat ke neraka kan toman tak toman berdua dengan larang pangeran. Sampean pangeran larang mau memasuk orang ahli taat ke neraka kan tan? Berarti umpama pangeran ini memasuk orang ahli atau ke neraka, berarti kan tak melanggar larangan. Sehingga tak kocak dolim. Jelas kan? Karena pangeran ini al-amir, justru pangeran semerintah, saya larang, saya muliaki. Begitu, paham tan masalah ini kan? Jelas. Berarti pangeran tak usah sampean sudon ke pangeran kan? Pada orang ahli atau masuk ke neraka, pangeran tak dolim. Pangeran tidak larang nak memasuk orang ke neraka saya rasa. Ya juga tidak ada larangan memasuk orang ahli maksiat ke surga. Karena tak ada larangan, tidak perintah ya tak teman dolim. Depan sampian mondok ke tepana Darussalam. Ternyata pondok Darussalam itu tak ada larangan satupun, tak ada kewajiban satupun. Dek ramah apa sampean tak kerdolim. Tak kere takzir kan? Arokong kingi be HP kingi be cewek kingi Montaba ngiba bini mon parlong. Neng tepana tidak ada larangan, kita melanggar tidak ada larangannya.
Karena di depan itu ada larangan, dilarang merokok, dilarang bawa HP. Sehingga ketika ngibah HP, dolim. Ketika merokok, dolim. Jelas tan? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.